البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan awal yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, yaitu berkaitan dengan sikap ahli sunnati wal jamaah terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat yang diungkapkan dengan singkat dalam judul At-Taslim wal Qabul, yaitu dengan kita menerima dalil-dalil yang ada terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menolaknya, tidak pula mentakwil, serta tidak mentasybih maupun tamtsil. Kemudian terkait hal-hal yang muskil, ini wajib kita tetapkan lafadznya dan tidak membicarakan tentang kaifiyahnya. Kita serahkan ilmu tentang kaifiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang makna dari sifat tersebut, apakah kita menetapkan atau tidak, Nasrul? Kita tetapkan. Nah, disinilah inti perbedaan antara manhaj ahli sunnah wal jamaah dengan mufawwidhah yang kemarin telah kita berikan tanbih padanya, di mana kalimat Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala zahirnya mencocoki madhab mufawwidhah. Akan tapi dengan kita memperhatikan akidah beliau terkait sifat-sifat, maka kita tidak tetapkan bahwasanya beliau mufawwidhah. Kenapa? Karena pada beberapa sifat beliau tetapkan makna juga. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat yang disebutkan di awal Lum'atul I'tiqad bisa dibawa kepada kemungkinan yang hak, yaitu wa tarkut ta'arrud li ma'nahu alladhi yukhalifu zahirah. Dengan apa? Tidak membicarakan makna yang menyelisihi zahir, sebagaimana nanti diterangkan oleh Ibnu Utsaimin. Kita lanjutkan dulu matan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa qala fi dhammi mubtaghi at-ta'wil li mutasyabihi tanzilihi fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, setelah pada kalimat sebelumnya disebutkan pujian untuk ar-rasikhuna fil ilmi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala cela mereka-mereka yang menginginkan untuk mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang mereka belum mengilmuinya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan fa ammal ladzina fi qulubihim zayg.
Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaig, ada penyimpangan, maka mereka fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka mengikutinya, mereka mengikuti dalil-dalil yang mutasyabihat. Bukan untuk mencari kebenaran, tapi ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih. Dikarenakan mencari fitnah dan mencari upaya untuk mentakwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah mengilmui tentang takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan takwil yang kedua di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maksudnya adalah hakikah. Tidak mengetahui hakikat hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala ibtigha'a ta'wil alamatan 'ala az-zair. Di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan keinginan untuk mencari takwil, karena ibtigha'a ta'wil ayat talabat ta'wil. Perbuatan atau keinginan, niatan untuk mencari takwil-takwilnya ini merupakan tanda penyimpangan. Wa qaranahu bi ibtigha'il fitnati fid dzam, dan Allah Subhanahu wa taala gandengkan sifat mencari takwil dengan apa? Mencari fitnah dari sisi celaan. Thumma hajabahum amma amaluhu wa qata'a atma'ahum amma qasadu biqaulihi subhanahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup dari cita-cita mereka, yaitu dari hal-hal yang mereka inginkan, dan diputus ketamaan mereka dari tujuan mereka, yaitu ingin fitnah dan ingin takwil. Maka Allah tutup hal ini dengan perkataannya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidaklah mengilmui tentang takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini matan ikhwan. Syarahnya akan lebih mudah, perhatikan. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi syarhi taqsimu nususis sifati wa tariqatun nasi fiha. Pembahasan pertama dari matan ini yaitu tentang pembagian nas-nas yang berkaitan dengan sifat dan metode manusia dalam mensikapinya. Qala tanqasimu nususul kitabi was sunnah. Tanqasimu nususul kitabi was sunnati al-waridatu fis sifati ila qismain. Jadi nas-nas Alkitab dan Sunnah yang datang tentang sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama wadihun jaliyun, yang kedua wa mushkilun khafiyun. Berarti yang pertama nas yang jelas gamblang, wadih jali. Kemudian yang kedua mushkil khafi, yang rancu dan tersembunyi maknanya, tidak semua orang bisa memahaminya. Butuh apa? Butuh pemikiran mendalam, butuh pemahaman yang bagus. Ini mushkil khafi. Qala fal wadihu mattadaha lafdhuhu wa ma'nah. Sekarang dijelaskan masing-masingnya. Adapun yang wadih yaitu yang jelas lafaz dan maknanya. Lafaznya jelas, maknanya jelas. Maka sikap kita bagaimana? Fayajibul imanu bihi lafdhan wa itsbatu ma'nahu haqqan bila raddin wala ta'wil wala tashbihin wala tamthil. Maka wajib untuk kita mengimaninya secara lafadznya kita imani, kemudian menetapkan maknanya secara hakiki.
Berarti ini sikap kita ketika mendapati nas yang jelas gamblang. Bagaimana sifat kita, Muhammad Bengkulu? Yaitu beriman terhadap lafadznya. Lafadznya kita imani. Kemudian menetapkan maknanya secara hakiki. Jadi kita imani lafadznya tersebut, kita tetapkan, dan kita juga menetapkan maknanya secara hakiki. Bila raddin wala ta'wil, tanpa menolak, tanpa mentakwil, wala tashbihin wala tamtsil, tidak pula menyamakan dengan makhluk. Kenapa? Li'anna syar'a warada bihi. Dikarenakan syariat telah datang dengan menyebutkan sifat tersebut. Fawajabal imanu bih wa talaqqihi bil qabuli wa taslim, sehingga wajib untuk mengimaninya dan menerimanya dengan sepenuh penerimaan. Ini yang wadih. Wadih itu apa, Yahya? Nas yang wadih, jali itu yang jelas, gamblang. Wa amal mushkilu fahuwa ma lam yattadih ma'nahu li ijmalin fi dalalatih aw qasrin fi fahmi qari'ih. Adapun yang muskil itu adalah nas-nas yang belum jelas maknanya, dikarenakan penunjukannya masih global. Ijmal itu penunjukan yang global, penunjukan yang memiliki makna luas. Ya, seperti ini kan menjadikan belum jelas bagi sebagian orang. Butuh dalil yang lain untuk dicari makna yang diinginkan apa. Ini kerancuan yang ada pada suatu nas, kemungkinannya apa? Yaitu tidak jelasnya karena apa? Karena penunjukannya masih mujmal. Atau yang kedua, qasrin fi fahmi qari'ih, karena kekurangan pada pemahaman yang membaca. Jadi bukan nasnya yang enggak jelas, tapi orangnya yang apa? Tidak bisa untuk memahaminya dengan baik. Sikap kita bagaimana? Fayajibu itsbatu lafdhihi, maka kita wajib untuk menetapkan lafadznya. Baik, wajib kita tetapkan maknanya. Liwurudi syar'i bihi, dikarenakan datangnya syariat menyebutkan apa? Menyebutkan lafadz tersebut sebagai sifat bagi sifat-sifat Allah. Kemudian terkait maknanya bagaimana, kata beliau, wa tawaqqufu fi ma'nahu wa tarku ta'arrudi lah. Li'annahu mushkilun la yumkinu al-hukmu alaihi fanaruddu ilmahu ila Allah wa rasulih. Maka terkait maknanya kita tawakuf dan tidak membicarakannya. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ini bagi siapa? Bagi orang yang pemahamannya tidak nyampe. Karena kalau pemahamannya tidak nyampe, dia berbicara tentang hal tersebut, jatuhnya pada dosa yang besar. Apa itu? Dia tidak paham, tapi ngomong sembarangan, menafsirkan sendiri, jatuh dalam berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Makanya dikatakan oleh mu'alliq hafizahullah ta'ala, yakni anna hadha fi haqqi man qasura fahmuhu. Maksudnya ini pada hak orang yang pemahamannya cetek, pemahamannya dangkal. Baik, pemahamannya dangkal, tidak bisa memahami, maka wajib apa? Menerima lafadznya, kita tetapkan lafadznya, kemudian maknanya bagaimana? Karena dia tidak paham maknanya, ya tawakuf, tidak boleh dia membicarakan makna tanpa ilmu.
Baik. Jadi ini bagi yang pemahamannya dangkal. Walakin sayati fi kalam Syekh rahimahullahu taala annahu laisa fi an-nusus syar'iyyati ma huwa mushkilun la ya'rifu ahadun minan nasi ma'na. Akan tapi nanti akan datang penjelasan dari perkataan Syekh bahwasanya tidak ada di dalam nas-nas syariah yang itu muskil secara mutlak yang tidak diketahui oleh seorang pun dari kalangan manusia tentang maknanya. Berarti prinsip ini diarahkan kepada prinsip orang yang pemahamannya belum mampu untuk memahaminya. Saya pada perkara yang muskil. Kenapa? Karena muskilnya suatu nas itu nisbi. Nisbi yaitu apa? Bergantung kepada orang yang membaca, orang yang berusaha memahaminya. Tidak ada nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang muskil secara mutlak, di mana semua manusia tidak paham maknanya. Ini tidak ada. Karena kalau demikian keadaannya, tidak ada faedah diturunkannya Al-Quran untuk apa kalau tidak bisa dipahami. Baik. Nah, alasan kenapa bagi yang pemahamannya dangkal, belum nyampe, belum memiliki ilmu untuk tawakuf dan tidak membicarakannya, li'annahu muskil la yumkinul hukmu alaih, karena itu adalah sesuatu yang masih muskil, masih rancu, tidak mungkin untuk menetapkan hukum atasnya. Wa naruddu ilmahu ilallahi wa rasulih, sehingga kita kembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Ini bimbingan beliau rahimahullahu ta'ala ketika kita mendapati suatu nas yang muskil dan kita belum mengetahui maknanya. Ketika itu tawakuf, tidak boleh kita ngomong sembarangan. Tapi apakah kemudian tawakuf terus seperti ini? Tentu jawabannya tidak. Berupaya untuk mencari makna yang sahih, bertanya kepada ulama atau membaca kitab-kitab para ulama yang menerangkan tentang makna nas tersebut. Paham? Baik. Nah, kemudian wa qad inqasamat turuqun nasi fi hadzal mushkili ila tariqain. Kemudian metode manusia dalam mensikapi ayat-ayat atau hadis-hadis yang muskil seperti ini terbagi menjadi dua metode. Manusia mensikapinya ada dua sikap. At-tariqatul ula, metode pertama, tariqatul rasikhina fil ilmi. Metode yang ditempuh oleh orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, alladzina amanu bil muhkam wal mutasyabih. Orang-orang yang mereka itu beriman dengan ayat-ayat yang muhkam dan juga kepada yang mutasyabih. Wa qalu kullun min indi rabbina. Mereka mengatakan semuanya berasal dari sisi Rabb kami, sehingga wajib kita imani semuanya. Wa tarakut ta'arrudha lima la yumkinuhumul wusulu ila ma'rifati, dan mereka meninggalkan untuk membicarakan hal-hal yang tidak memungkinkan untuk sampai kepadanya pengetahuan mereka. Contoh apa yang tidak mungkin untuk kita mencapainya? Indah Abdurrahman, hal yang ilmu tersebut ditutup dari kita, kita tidak mungkin untuk mencapainya dengan pemahaman kita apa? Nah, kaifiyah sifat. Makanya dicontohkan di catatan kaki nomor 3, perhatikan, mithlu ilmi kaifiyati sifatillahi ta'ala, seperti ilmu tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini tidak mungkin kita untuk bisa mencapainya, sehingga kita serahkan itu kepada Allah. Walihatati bihi, dan tidak mungkin untuk kita menguasainya secara sempurna. Maka kita tinggalkan untuk membicarakannya, ta'ziman lillahi wa rasulih, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'adduban ma'an nususi syar'iyyati, dan sebagai bentuk adab terhadap nas-nas syariat, wa humul ladina athnallahu alaihim biqaulih warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Nah, jadi ini alasan mereka.
hal-hal yang tidak terbuka ilmu tentangnya, maka serahkan ilmunya kepada Allah, imani lafadznya. Tidak boleh berbicara tanpa ilmu sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dan beradab terhadap nas-nas syar'i. Nah, mereka inilah yang Allah puji dalam ayat warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh ilmunya. Perhatikan catatan kaki nomor 2 itu. Ar-rasikh fil ilmi huwa al-mutamakkinu fih. Taib. Orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Taib. At-tariqatu tsaniyah, metode yang kedua, tariqatuz zaighin alladzina taba'u al-mutasyabih. Metode yang ditempuh oleh az-zaighin. Apa makna az-zaighin? Fafa. Kalau tadi ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh fil ilmi. Sekarang az-zaighin, siapa itu? Orang-orang yang menyimpang hatinya, orang-orang yang hatinya tidak lurus, orang-orang yang menyimpang. Alladzina taba'ul mutasyabih, yaitu orang-orang yang mengikuti mutasyabih, ayat-ayat yang masih belum jelas bagi mereka tapi diikuti. Bahkan yang dicari ya seperti ini, kawan. Orang-orang ini yang dicari ayat-ayat yang mutasyabih. Kenapa? Untuk bisa mereka tarik sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kan yang muhkam, yang jelas, wadih, itu mereka tidak bisa mentarik-narik, tidak bisa diulur-ulur sesuai keinginan mereka. Tapi yang mutasyabih mereka bisa. Makanya mereka terkait ayat-ayat yang mutasyabih, nah mereka ikuti ittaba'ul mutasyabih talaban lil fitnah, untuk mencari fitnah, wasaddan linnasi an dinihim, dan untuk menghambat manusia dari agama mereka. Wa an tariqatis salafis salih, dan untuk menghambat manusia dari menapaki jalan salafus salih. Fahawalu ta'wila hadzal mutasyabih ila ma yuridun, la ila ma yuriduhu Allah wa rasuluh. Sehingga mereka berupaya untuk mentakwilkan nas-nas yang mutasyabih ini kepada hal-hal yang mereka inginkan sesuai hawa nafsu mereka sendiri, bukan yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya yang dicari mutasyabih, sehingga bisa mereka arahkan. Wa darabu nususal kitabi was sunnati ba'daha bi ba'din, sehingga mereka bentur-benturkan nas-nas Alkitab dan sunnah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dibentur-benturkan nas satu dengan nas yang lain untuk menimbulkan kerancuan pemahaman di tengah-tengah kaum muslimin dan menimbulkan keraguan-raguan tentang Al-Quran dan seterusnya. Wa hawalu ta'na fi dalalatiha bil mu'aradati wan naqsi li yushakkikul muslimina fi dalalatiha. Mereka berupaya untuk bisa mencela ya penunjukan dalil-dalil Alkitab maupun As-Sunnah. Dengan apa? Bil mu'aradah, dengan membantahnya, dengan mengkritik. Al-Quran dan Sunnah dikritik. Nah, ini Al-Quran gimana? Di satu tempat mengatakan demikian, di tempat yang lain mengatakan demikian, dibentur-benturkan. Demikian pula Al-Quran dan Sunnah, mereka bentur-benturkan. Juga wan naqsi, dengan menunjukkan menurut mereka kekurangan-kekurangan, menyepelekan, merendahkan Al-Quran dan Sunnah. Untuk apa? Untuk menjadikan kaum muslimin ragu-ragu. Fi dalalatiha, tentang penunjukan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kama yaf'aluhu zanadiqatu qadiman wa haditha, sebagaimana yang dilakukan oleh zanadiqah, baik zanadiqah yang terdahulu maupun yang belakangan. Taib. Wa ya'muhum an hidayatiha, dan untuk mereka bisa membutakan manusia dari apa? Dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah.
Wa haula humul ladzina dhammahumullah biqaulih fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Nah, itulah orang-orang yang Allah cela dalam ayat ini. Orang-orang yang pada hatinya penyimpangan, mereka mengikuti yang mutasyabih bukan untuk mencari kebenaran dan memahami, tapi untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidaklah mengetahui takwil, yaitu hakikat perkara tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait hal ini datang nas hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bisa antum melihat dalam catatan kaki. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab, ayat-ayat yang muhkamat, di antaranya Ummul Kitab, dan yang lainnya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang pada hatinya penyakit, penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mengikutinya yang mutasyabih, ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih, karena ingin mencari fitnah dan mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidaklah mengetahui takwil hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Adapun orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka mengatakan kami beriman dengannya, semua berasal dari sisi Rabb kami, wajib kita imani, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Nabi ketika membacakan ayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebut dalam ayat ini, yaitu alladzina fi qulubihim zayghun fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Ini jelas peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwan, bahwasanya sifat mencari-cari yang mutasyabihat untuk diikuti dan dijadikan sebagai sarana fitnah dan untuk dia tarik-tarik dicari takwilnya, ini metode ahluz zaig, metode orang-orang yang menyimpang. Berarti di sini ada muncul iskal pada beberapa ayat Al-Qur'an, akhwan. Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an semuanya muhkam. Kitabun uhkimat ayatuhu. Nah, kitab yang uhkimat ayatuh, semua ayat-ayatnya muhkam. Baik. Dan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sifati semuanya mutasyabih. Nah, mutasyabihan mathaniyah. Dan pada ayat yang lain di surat Ali Imran di sini dirinci, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Nah, kondisi tiga ini, akhwan, itu kita harus mengetahui makna muhkam dan makna mutasyabih pada masing-masing istilah. Al-Quran dinamakan muhkam secara keseluruhan, maksudnya yaitu semua ayat-ayatnya mencapai kesempurnaan, tidak ada kekurangan badannya sedikit pun. Dulu telah kita lewati di mana ini? Kita lewati ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Siapa masih ingat? Dalam Fathur Rabbil Bariyah, dicek kembali di sana. Saya tentang Talkhis Hamawiyah. Semuanya muhkam, maksudnya semuanya mencapai sempurnaan. Sedangkan dikatakan mutasyabih, semuanya mutasyabih, maksudnya apa? Semuanya serupa satu sama lain, ayat satu dengan ayat yang lain
memiliki keserupaan dari sisi itu adalah kalamullah dan apa? Tidak ada cacat dan celah padanya. Kemudian dirinci, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Maksudnya muhkam itu yang jelas maknanya bagi manusia, sedangkan mutasyabih yaitu ayat-ayat yang masih rancu pada sebagian orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, baru nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya kerancuan yang ada pada suatu dalil itu sebenarnya kerancuan yang nisbi, tidak kerancuan yang sifatnya mutlak. Karena tidak ada dan tidak mungkin di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuatu yang rancu mutlak, sehingga manusia semuanya tidak bisa memahaminya. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.